Selamat pagi. Shalom. Kami ajak jemaat mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di gereja kami. Kita bagi warga tamu atau warga jemaat GKJW terkasih. Saat ini kita berkumpul dan bersekutu dalam rangka menjawab sapaan cinta kasih Tuhan. Dalam hidup mari kita mendengar suaranya, kita mengenang suasana saat Yesus datang. Dalam sunyi pagi itu, saat teduh bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan, kami mendengar sapaan-Mu yang begitu, yang menyapa hati dan pikiran kami, yang menyejukkan jiwa kami yang lelah, yang melimpahkan sukacita pada umat-Mu ini. Kami undang Bapak Ibu dan Saudara untuk kami berdiri. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 494, indahnya saat yang teduh. La
kita siapkan hati, pikiran, dan fokus kehidupan kita di dalam ibadah Minggu Paskah yang ke-6 saat ini. Mari kita memasuki pada Minggu Paskah yang ke-6 dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat disilakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan rasa syukur kita telah memasuki Minggu Paskah yang ke-6, dan selama sepekan ini kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam peristiwa-peristiwa kudus kenaikan Yesus ke surga, dan setelah itu kita akan menyambut masa turunnya Roh Kudus untuk kehidupan kita. Di dalam rangka pemaknaan atas perjalanan iman yang Tuhan percayakan kepada kita, kita akan masuk dalam ibadah kita dengan dibimbing oleh tema liturgis budaya syukur dalam aksi dan tutur, dan sekaligus dalam khotbah. Nanti kita akan menghayati diri dan hidup kita yang senantiasa memuliakan Tuhan. Seringkali saudara, dalam rangkaian perjalanan kehidupan iman kita, masa perayaan itu menggugah kita untuk bertumbuh dengan penuh sukacita. Paskah misalnya. Setelah beberapa waktu, setelah Paskah lewat beberapa minggu, gemanya menjadi hilang. Dan selama masa gema perayaan Paskah itu hilang, kita mulai banyak hidup, berpusat dan berfokus kepada diri kita sendiri. Suara di pagi hari ketika Yesus menyapa para perempuan dalam peristiwa kebangkitan seringkali akhirnya tertutup dengan kisah dan suara yang kita pilih untuk kita dengarkan. Suara-suara kehidupan menutupi apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita, sehingga setiap rancangan Tuhan menjadi tidak bisa kita rasakan. Sekarang waktunya dalam rangkaian Minggu Paskah yang ke-6, kita diajar untuk mendengarkan kembali suara sapaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan suara sapaan itu membangkitkan semangat kaum perempuan dalam peristiwa kebangkitan Yesus, dan kiranya itu juga bermakna bagi kita. Suara Tuhan, sapaannya menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kita. Semoga kita semakin peka dengan suara Tuhan, dan dalam dengar-dengaran suara Tuhan itulah kita tahu apa yang akan kita lakukan. Dalam semua peristiwa kebangkitan Yesus, setelah peristiwa Yesus menyapa para perempuan, disitulah para perempuan kembali bangkit dan kembali memuliakan nama Tuhan. Mari layaknya para perempuan yang peka dengan suara Tuhan, kita memuliakan suara Tuhan yang kita dengar. Muliakanlah hai jiwa, mari kita nyanyi. Sebanyak Muliakanlah
Ungkapan untuk bisa memuliakan Tuhan itu diawali dengan pekannya pendengaran kita, pekannya hati kita, pekannya jiwa kita dengan sapaan Tuhan. Ada sabda demikian, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ajaran tentang kasih yang disampaikan oleh Yesus dan kemudian diduplikasi, disampaikan berulang-ulang sepanjang abad hingga kita saat ini di waktu mengajak kepada pemaknaan. Sampai seberapa jauhkah pekannya hati kita dengan ajaran kasih tersebut? Kasih menjadi dasar dan pedoman utama dalam kehidupan setiap hari. Kasih itu diteladankan langsung oleh Yesus. Tanpa banyak bicara, ia menunjukkan betapa besar kasih Allah sampai ia mati di atas kayu salib. Saudara, setiap kali kita juga berucap mengaku sebagai murid Yesus, tapi apa yang kita lakukan justru sebaliknya. Kita terlalu banyak bicara tanpa tindakannya. Mengatakan kasih, tetapi tindakan kita tidak menunjukkan hal yang demikian. Marilah dalam suasana teduh kenangan kita tentang suasana pagi ketika Yesus menyapa para perempuan dalam peristiwa kebangkitan. Kita gunakan suasana pagi ini pun juga demikian. Kita diam dan mendengar perintahnya, saling memohon pengampunan akan kebisingan hidup kita yang membuat kita tidak peka dengan suara Tuhan. Kita ambil waktu usaha teduh, kita berhenti sejenak, kita coba dengarkan lagi sapaan Tuhan kepada diri. Di dalam keheningan kita mendengarkan suara dan berkat Tuhan yang turun kepada kita. Itu Jemaat 235 ayat 2.
di dalam perjalanan kehidupan yang masih Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Sesungguhnya kami berada di dalam proses persiagaan iman yang tidak pernah kunjung terhenti. Kami diajak untuk melatih diri kami semakin peka dengan suara, teguran, ucapan, dan ajakan kehidupan untuk bisa kami hayati di dalam kehidupan kami. Dalam rangkaian masa Raya Paskah, kami senantiasa diajak untuk ingat tentang sapaan Yesus kepada para perempuan dalam peristiwa kebangkitan yang membangkitkan, menyemangati, dan membuat tergerakkan hati untuk melangkah dan yakin akan masa depan. Seringkali ya Tuhan, dalam ungkapan, pikiran, dan perasaan kami sudah sangat sibuk dengan macam-macam suara yang kami dengar. Hiruk-pikuknya dunia, kebisingan yang terjadi di sekeliling kami, seringkali membuat kami tidak lagi peka dengan suara Tuhan. Seringkali yang bermain dalam pikiran kami adalah apa yang sedang kami rancang dan membuat kami lupa tentang keberadaan yang menanti kami untuk peka dengan suara Tuhan. Pada Minggu Paskah saat ini, kami diingatkan lagi tentang sapaan Tuhan yang kiranya akan bisa meneduhkan hati kami, sehingga kami bisa tahu apa yang akan menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Jikalau selama masa-masa hidup kami belum kembali peka dengan suara yang Kau dengarkan kepada kami, sapaan-sapaan yang Kau berikan kepada kami, ampunilah kami, karena itu berdampak kepada sikap, tabiat, dan pikiran kami. Karena kami tidak paham dengan suara dan ajakan Tuhan, sikap dan tabiat kami seperti halnya alam pikiran manusia yang ada di dunia ini. Tuhan, bersihkanlah hati pikiran kami, sehingga tetap ada ruang untuk mendengarkan suara yang terbaik. Ya Allah, di dalam pengakuan dosa saat ini, inilah pengakuan keberadaan diri kami. Ajar kami untuk peka dengan suara, ajar kami untuk tahu apa yang menjadi teguran untuk perubahan dalam hidup. Ya Allah, inilah sebuah dalam ungkapan keyakinan bahwa Yesus akan memberikan yang terbaik. Dalam kasih dan penyertaan Yesus, kami aturkan doa. Amin. Bagi kita semuanya yang menyadari tentang kelembuhan cinta kasih Tuhan, mari kita dengarkan berita anugerah yang menyegarkan jiwa kita. Siapkan rumah untuk berdiri. Kita perhatikan di dalam Mazmur 116 ayat 5 sampai 7 yang menjadi penanda kita diberikan penyertaan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan melihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepada. Kiranya damai Tuhan membuat kita semakin peka dengan suara dan ajakan untuk perubahan kehidupan. Salinglah berjabat tangan dan sampaikan salam damai untuk saudara-saudara kita. Sudah saling berbagi salam damai. Sudah didengarkan secara konsisten suaranya. Salam damai, habis itu lama-lama hilang. Tapi inilah kita saudara, mari kita coba nanti asal menyampaikan salam damai dan itu betul-betul didengarkan oleh siapapun yang kita sapa.
Mari kita memuji nama Tuhan melalui PKJ 239 bait 1 dan perubahan besar. Dan sekarang mari kita ucapkan salam damai untukmu dengan suara yang lebih yang keras yang bisa kita dengarkan. Sampaikan minimal 50 kali. Kita sampaikan 1 kali saja Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengasihi kita dan silakan. Mari saudara, kita akan lanjutkan suasana damai kita ini dalam semangat hidup yang setia dengan kebenaran Tuhan. Kita akan membaca Alkitab, akan dituntun oleh Ibu Bapak anggota majelis. Semangat. Kita saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami umat-Mu pada pagi hari ini berkumpul di tempat ini Tuhan untuk membangun ibadah pagi. Tuhan, kami sebentar lagi akan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan Engkau akan memberkati kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu Engkau curahkan kepada kami semua. Berkati kami semua, berkati Bapak Pendeta yang akan menaburkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan berkati kami semua Tuhan, agar kami bisa mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Banyak sekali dosa yang kami lakukan Tuhan, kiranya Engkau mengampuni. Hanya di dalam nama Yesus kami telah datang berdoa dan bersyukur. Bacaan pertama pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai dengan 15. Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai dengan 15. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena
mengambil kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai 8 yang akan kita nyanyikan secara responsorial atau bersautan. Kiranya
Pembacaan yang kedua terambil dari Wahyu 21 ayat yang ke-10. Dilanjutkan ayat yang ke-22 sampai dengan Wahyu 22 ayat yang ke-5. Saya ulangi, pembacaan pada Wahyu 21 ayat yang ke-10 saja. Dilanjutkan ayat 22 sampai dengan Wahyu 22 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar dan tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Ayat 22. Aku tidak melihat bait suci di dalamnya, karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah waktunya. Bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Pintu-pintu gerbang tidak akan ditutup sepanjang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, namun tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau yang melakukan menjijikan atau dusta, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan anak domba. Di tengah-tengah jalan kota itu, dan itu kedua sisi sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Tidak akan ada lagi yang tertutup. Tahta Allah dan anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Malam pun tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Kita akan melanjutkan dalam bacaan yang ketiga, baca Injil, dan saya undang Pak untuk berdiri. Yohanes 14 ayat 23 sampai 29. Yohanes 14 ayat 23 sampai 29 yang demikian tertulis untuk kita. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Kamu telah mengingat bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikian Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang setia mendengar serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Kita respon bacaan-bacaan kita pada pagi ini dengan lagu diringan KB 116 bait 1 dan bagian kelima. Baik Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Semoga kasih setia Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Ketika kita tadi dalam rangkaian ketujuh hidup baru lalu berita anugerah, Ibu Bapak saya minta untuk saling berjabat tangan dan menyampaikan ucapan damai. Suara siapa yang terlantang di antara kita tadi? Terlantang itu yang terkeras, yang paling bandel siapa? Ya saya kan dibantu oleh seorang begitu. Siapa yang paling tadi kan habis keras, lambat laun, bilang begitu, kemudian saya minta ulangi lagi. Suara yang terlantang itu bikin semangat atau jadi kaget? Semangat. Inilah saudara yang sebenarnya juga menjadi pemaknaan kita tentang suara yang kita dengarkan.
itu menyemangati atau membuat kita kaget atau malah terheran-heran? Menyemangati. Tapi coba kalau kemudian ungkapan kalau merujuk kepada Yohanes 14 ayat yang ke-27, misalnya ketika ibu bapak ketemu dengan saudara kita seiman di jalan, lalu berhenti, lalu menyampaikan damai sejahtera untukmu, kira-kira gimana? Papa sampai sama-sama naik motor misalnya, berhenti, parkir, terus damai sejahtera untuk, kira-kira gimana? Kadang-kadang kita kemudian menyampaikan bahwa ungkapan damai itu tersedia dan kita lakukan ketika dalam forum-forum seperti itu. Oke, perjumpaan kita mungkin tidak se-ekstrim seperti yang saya gambarkan tadi. Tapi seringkali saudara, kita perlu menyadari bahwa ungkapan dan suara kita yang menyampaikan kata-kata damai untukmu itu juga diperlukan dalam keseharian kita. Maksudnya begini, ketika kita kemudian mendengarkan dalam percakapan informal dengan saudara-saudara seiman, biasanya kalau sudah saling ketemu yang diceritakan itu yang senang-senang atau yang sedih. Yang menyenangkan atau malah sambat? Tentu lihat sikon. Lihat sikon. Ketika pas sambat, kemudian kita langsung damai sejahtera. Sedih kan? Wah ini loh, balik kaya ngomong, tak apa-apa. Jadi, ungkapan begitu menjadi sangat aneh ketika tidak berada dalam nuansa perjumpaan iman, khususnya dalam rangkaian kita. Anomali kalau beberapa hari ini jadi Bapak. Tapi inilah situasi-situasi ungkapan yang menenangkan itu seringkali terbatas pada tembok-tembok ketika kita berada dalam suasana beribadah. Jadi ketika kita kemudian mencoba mencermati rangkaian bacaan-bacaan kita hari ini, saudara, kita diajar untuk melihat lagi seperti halnya rangkaian masa Raya Paskah. Peristiwa kebangkitan, ada sapaan Yesus kepada para perempuan dalam peristiwa kebangkitan itu menyemangati mereka, kemudian datang kepada Petrus dan mengajak Petrus untuk kemudian melihat peristiwa kebangkitan. Sapaan itu menentukan semangat dan apa yang kita lakukan di dalam hidup. Saya akan membaca salah satu kisah dalam bukunya Anthony DeMello, Doa Sangkala. Inilah bukunya, Bapak. Coba dicermati, Bapak. Ada sekitar 275 halaman kita baca pada pagi ini. Ibu Bapak akan setia mendengarkannya. Saya bacakan semua ya Pak Cili, Bapak Ibu. Ya. Sampai nanti malam. Dalam? Sampai nanti malam. Sampai nanti malam. Oke. Ada dua mobil diparkir bertolak belakang. Mobil ini jenis truk, Bapak Ibu. Dua truk diparkir bertolak belakang, saling membelakangi, dan seorang pengemudi truk sedang berjuang untuk mengangkat sebuah peti besar dari truk yang satu ke truk yang lain. Jadi satunya seperti itu. Kemudian ada seseorang lewat, dan ketika melihat keadaan seperti itu, ia menyediakan diri untuk menolong. Maka kedua orang itu berusaha bekerja
dan berusaha sekuat tenaga selama lebih dari setengah jam tanpa hasil. Diangkat peti dari truk satu ke truk yang lain. Lalu setelah setengah jam tanpa hasil, si orang yang lewat tadi berkata, "Saya khawatir pekerjaan kita tidak akan berhasil." Kata orang lewat itu, "Kita tidak akan pernah dapat menurunkannya dari truk." Pada bagian itulah ada sebuah hal yang menarik. Pengemudi itu kemudian mengatakan, "Menurunkan? Ya Tuhan, saya tidak mau menurunkan, saya mau menaikkan." Ada kalimat yang tidak tersampaikan tetapi dianggap sudah diketahui oleh diri si orang yang lewat tadi. Dia punya persepsi box tadi, kotak tadi itu akan diturun. Sementara si pengemudi tidak juga menyampaikan, sementara dia punya niatan akan menaikkan box atau kotak tadi. Kata-kata tidak tersampaikan sehingga ada kesalahpahaman. Kata-kata tidak terpahami oleh dua pihak itu sehingga tidak ada hasil yang tampak. Ibu bapak dan saudara, memang ketika kita membaca rangkaian buku doa sangkata itu, kita diajak untuk tenang, untuk kira-kira itu apakah juga ada dalam realita keseharian kita. Dianggap sudah saling tahu sehingga tanpa kata-kata langsung melakukan aktivitas. Tapi ternyata yang dikehendaki itu bertolak. Mungkin di dalam hidup kita keluarga ini istiqatin aiko ngerti. Sapu diletakkan. Si maksud yang meletakkan sapu menduga supaya melihat sapu itu ikut menyatu. Tapi yang melihat sapu itu diletakkan mungkin memikirkan, oh mungkin masih akan ada yang lain. Lihat di PH ini kadang-kadang orang inilah saudara dinamika dalam percakapan-percakapan dan juga kepekaan serta mendengarkan yang tidak tersuarakan tapi harusnya kita paham. Dalam rangkaian bacaan-bacaan kita sepanjang hari ini saudara, kita diajak untuk tahu dan kisah itu telah tercatat dalam perjalanan Paulus dan mereka mendengarkan suara dan akhirnya sampai di wilayah dalam perjalanan Troas, Trakia sampai Neapolis, Turkia, Galatia dan seterusnya. Tidak di Asia tetapi masuk ke Filipina. Mereka berdua sampai di tempat tersebut karena tahu ada suara yang harus mereka dengarkan dan itu berdampak kepada kehidupannya Lydia yang kemudian menjadi pengikut Kristus. Ini agak menarik Bapak Ibu, bahwa ternyata dalam proses pekabaran Injil sampai keluar wilayah Palestina pada saat itu dominan suara perempuan. Apa memang suara perempuan itu lebih keras daripada suaranya laki-laki? Tapi inilah yang terjadi. Tentu ini harus dilihat dalam perspektif teologi feminis Bapak Ibu tentang peran serta perempuan dalam proses pekabaran ini. Tetapi Paulus dan Silas itu tahu apa yang harus mereka dengarkan dan akhirnya kemudian melakukan. Begitu juga dalam rangkaian
Baca Injil kita Yohanes 14. Ini juga bicara tentang suara yang tersampaikan oleh Yesus kepada para murid. Dan ketika sudah tahu apa yang didengarkan, apa yang kemudian harus dipahami, itulah yang akan menentukan tindakan, tabiat, sikap, dan juga perilaku. Bagaimana kita memaknai dalam masa-masa Paskah, saudara? Seringkali kita kemudian karena hidup di dunia, sehingga sapaan Yesus yang kita dengarkan dalam Minggu Paskah, Yesus yang menyapa para perempuan, itu kemudian terhapuskan karena kita sibuk dengan apa yang kita pilih, kita sibuk dengan apa yang sedang kita pikirkan, yang sedang kita takuti, yang sedang kita cemaskan, yang sedang kita khawatirkan, sehingga ungkapan dan kalimat damai untukmu itu menjadi hilang. Ungkapan yang menenangkan itu kemudian jadi terhapuskan karena kita memilih suara yang baik. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam rangkaian ini Minggu Paskah, khususnya Paskah yang ke-6 dalam badan Injil Yohanes 14, kita diajak untuk kemudian ingat tentang siapakah yang akan mengajak kita lebih peka lagi, yang akan membantu kita, yang menolong kita, yang menemani kita untuk kemudian lebih peka lagi dengan suara. Pada keberadaan Roh Kuduslah yang dijanjikan oleh Kristus kepada para murid, kita bertumbuh. Dengan keberadaan Roh Kudus yang dijanjikan kepada kita juga, kita diharapkan lebih mudah, lebih peka, lebih kuat, lebih setia, lebih lancar dalam peka kepada suara. Sepanjang minggu ini, rangkaian Minggu Paskah yang ke-6, saudara, kita besok Kamis akan memperingati peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Dan setelah itu, selama 10 hari dalam masa penantian, para murid diajak untuk siap diri menerima Roh Kudus. Bagaimanakah persiapan kita, saudara, nyambut Pentakosta? Bagaimanakah kesiapan kita untuk menerima Roh Kudus yang memampukan kita agar semakin peka dengan suara Tuhan? Kita diajak untuk kemudian membangun keseharian, kesepahaman, dan sekaligus kita diajak untuk mencermati suara apa yang mengganggu kita sehingga kita tidak fokus pada suara. Mari kita gunakan paling tidak selama 2 minggu ini, saudara, untuk melatih diri kita agar peka dengan suara dan juga ajakan Tuhan kepada kita. Sekarang, Ibu Bapak, mari kita berucap damai sejahtera untuk. Mari kita berucap itu. Tidak dengan suara lantang, tetapi dengan suara yang agak lebih damai sejahtera. Damai sejahtera untukmu itu menenangkan perjalanan hidup kita. Dan juga kita ucapkan damai sejahtera untuk. Selamat mempersiapkan diri menyambut peristiwa kenaikan Yesus ke surga dan juga menyambut peristiwa Pentakosta, Sang Penolong yang membuat kita semakin kuat dalam ini. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Kita berdoa. Amin. Maka
marilah bersama dengan seluruh gereja Islam pada tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya juga buat kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang memberikan buah muda Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kejahatan. Pada hari ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan imam, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Maka silakan duduk kembali. Mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, pagi ini kami belajar lagi untuk melatih diri, mawas diri, dan juga introspeksi atas setiap dinamika kehidupan kami. Kami ingin melatih diri kami bertumbuh, bertambah di dalam iman, khususnya dalam perjalanan hidup dan realita dunia di masa ini. Kami diingatkan lagi tentang sapaan Tuhan yang membuat kami bersemangat lagi. Kami diingatkan lagi tentang janji Tuhan, tentang keberadaan Sang Penolong yang akan membuat kami tidak berputus asa di dalam kehidupan. Sebagaimana janji dari Tuhan, sabda dari Kristus yang menenangkan dan membuat kami tidak putus harapan. Itulah ya Tuhan yang ingin kami rasakan dalam hati dan juga ingin kami bagikan pada sesama kami. Kami bisa menyampaikan hal yang menenangkan, hal yang menyenangkan, hal yang menciptakan rasa damai pada diri kami sendiri, pada hati kami, kepada sesama kami, kepada suasana keluarga kami, dan juga di dalam lingkup persekutuan kami. Kami rindu ya Tuhan, dalam kehidupan yang kami alami, setiap ungkapan, setiap kata-kata itu menyejukkan. Kami seringkali tidak sadar tentang ungkapan hati kami yang tidak menenangkan, tidak menciptakan rasa damai. Kami belajar untuk bisa menciptakan keseharian dalam setiap hal yang kami alami. Dalam ungkapan, perkataan, ucapan dan kata-kata, secara lisan ataupun tulisan, dalam lingkup keluarga kami, dalam lingkup hidup persekutuan jemaat kami, begitu juga dalam lingkup hidup dan lingkungan kami beraktivitas dan bekerja. Biarlah sebagaimana janji Tuhan tentang penolong dan itu menciptakan rasa damai, itulah yang bisa kami lakukan. Kami belajar meniru seperti yang dilakukan oleh Kristus, mengucapkan yang mendamaikan, mengucapkan yang menciptakan rasa tenang. Allah Maha Baik, selama beberapa waktu ke depan kami akan bersiap untuk menerima dan merayakan peristiwa turunnya Roh Kudus. Tuhan berkati kami sehingga kami bisa melakukan dan menata diri kami, mempersiapkan yang terbaik sehingga janji yang terpenuhi dari Kristus juga menjadi landasan untuk semua hal yang kami lakukan. Hari ini kami juga berdoa sikap dan perilaku kami kiranya semakin menciptakan rasa sukacita. Pagi ini kami juga ingin berdoa untuk kehidupan persekutuan kami di lingkup
jemaat. Kami berdoa untuk kegiatan komisi-komisi, kegiatan selama sepekan ini. Tuhan berkati. Ibadah untuk Agius Wadi hari ini, kegiatan kaum wanita di UMD Malang 1 kiranya berjalan dengan baik. Kami juga doakan momentum peristiwa kenaikan Yesus ke surga menjadi kesempatan bagi kami untuk semakin tunduk kepada kuasa Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan bagian dalam lingkup keluarga kami, jemaat Kepanjen. Kami doakan umat yang telah usia banyak, yang tidak bisa datang dan berhimpun. Kami doakan umat yang tengah melakukan aktivitas dan pekerjaan sehingga tidak bisa berjumpa dengan kami secara langsung pada saat ini. Juga kami doakan umat yang tengah menderita sakit. Tuhan kasihi, Tuhan berikan pemulihan. Yang khusus kami doakan untuk anak kami terkasih Kinar, Tuhan berkati sehingga kembali pulih, sembuh, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan lindungi juga keluarga dan orang tuanya. Kami juga tidak lupa mendoakan dalam keberadaan diri kami masing-masing. Tuhan menyertai kami ketika kami bekerja, beraktivitas dalam dunia kerja kami, dalam suasana keluarga di tengah-tengah kami merasakan ketentuan. Jika ini kami juga mendoakan suasana kota di mana gereja kami berada, ialah Kepanjen menjadi tempat yang indah dalam kehidupan bersekutu dan berpelayan. Kami yakin dalam setiap dinamika kisah kehidupan bangsa ini, kuasa Tuhan yang memberikan berkat dan ialah Bapa, inilah surga akan semua akan haturkan dalam nama dan cinta Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Marilah kita mengucap syukur pada Tuhan melalui persembahan yang kita dasari dengan firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat yang ke-7 dan 8.
Kepadamu Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepadamu Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah pelatarannya. Kita menyerahkan persembahan dengan menyanyi dari Itu Jemaat nomor 298 ayat pertama sampai selesai. Amin.
syukur kami naikkan kepadamu yang Tuhan, yang mana Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk menyerahkan persembahan. Persembahan yang telah terkumpul ini Tuhan, tolong sucikan dan berkati, agar dapat kami pergunakan hanya bagi kemuliaan. Ada tata telah dalam kami menyerahkan persembahan, kiranya Tuhan mau mengampuni. Inilah ya Tuhan, ucapan syukur dan persembahan yang dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat kami bersilakan. Shalom, selamat pagi. Berita jemaat untuk hari Minggu ini saya tekankan untuk nomor 4 dan nomor 5. Bapak Ibu, untuk nomor 4 itu adalah ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang akan kita laksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Mei tahun 2025. Itu sekalian dengan pembukaan ibadah Vespel yang akan dilaksanakan di Induk Kepanjen pukul 7 WIB dan Pepatah Ngajum pukul 10 WIB. Dan di bulan Vespel ini untuk kegiatan kita di tanggal 1 Juni itu adalah kerja bakti bersih-bersih makam yang ada di Ngajum, mengundang semua warga jemaat Kepanjen dan Kepulauan Ngajum. Semoga Bapak Ibu bisa hadir semua ya. Dan untuk berita jemaat nomor 5, untuk jamnya menyusul ya Bapak Ibu. Untuk yang nomor 5, pertemuan rutin Adi Yuswo hari ini Minggu tanggal 25 Mei tahun 2025, waktu setelah ibadah selesai dan tempat di aula gereja. Dan untuk berita penekanan jemaat hari ini Minggu, kita mengadakan basar PEW yang bisa dinikmati oleh Bapak Ibu. Mungkin setelah ibadah Bapak Ibu bisa menyambangi atau menengoknya. Dan satu lagi untuk tambahan, hari Minggu tanggal 1 Juni itu ada pelatihan audio atau sound system setelah ibadah bagi warga yang berminat supaya mendaftarkan diri ke Mas Pano atau ke Mas Sudan. Dan Bapak Ibu, saya sampaikan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mempersembahkan persembahan selain dari kita mempersembahkan kantong persembahan, yaitu melalui kris. Terima kasih banyak sekali yang masuk, yang mempersembahkan lewat persembahan kris. Semoga persembahan Bapak Ibu berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan selesai di dalam ibadah minggu pagi ini. Kita akan kembali berjumpa dengan realita dan kenyataan hidup yang kita hadapi setiap hari. Ketika kita berkata tentang damai sejahtera seperti yang disampaikan oleh Kristus dalam lingkup persekutuan kita, tentunya kita menjadikan hal yang bisa dikerjakan di luar lingkup proses dan juga kegiatan peribadahan kita. Saya pribadi berasumsi dan juga meyakini bahwa suasana damai sejahtera itu telah ada di gereja kita, dan biarlah suasana damai di gereja kita itu juga terasakan dimanapun kita berada. Semoga kita mendengarkan suara dan kedamaian itu dimanapun kita berada. Mari kita mengakhiri ibadah kita di saat ini. Saya undang umat untuk berdiri dan kita menerima doa bersama.
Telah kita dengar suara dari seberang yang membutuhkan sapaan kasih Allah. Sampaikanlah berita sukacita, pertama-tama arahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kini dan selamanya. Kita dengarkan suara ajakan dari luar kita untuk merasakan juga kedamaian. Ini cuma 425 bait 1 dan 2 berkumandang suara dari sebelah. Kasih Allah turun dan menyertai saudara, memandu saudara dalam setiap langkah hidup, memenuhi hati saudara dalam sukacita pengharapan, mengobarkan semangat saudara dalam mewartakan cintanya. Dalam naungannya, saudara akan berjalan dalam kasih Tuhan yang abadi. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.